bulat atau bukan, perkiraan terjadinya adalah tahun 711 Masehi sebelum Masehi. Artinya ini terjadi betul-betul. Bu Rita Wayu menafsir bahwa di sini pakai cawat padahal telonjong. Nggak ngerti lagi lah aku apa bedanya telonjong sama nggak pakai bogol ya. Nih, lucu nih. Lucu teman-teman. Nih, teman-teman, lucu teman-teman. Ya di sini arumim telonjong. Keduanya telonjong, kejadian 2:25. Mereka keduanya telonjong, arumim. Ya, arum artinya nggak pakai baju, bogol. Iya, walaupun ditafsir kemudian pakai cawat. Padahal di ayat itu dikatakan nggak pakai baju. Nih, di sini dikatakan begini nih dengar nih. Ya, ini kata Tuhannya begini nih, firman Tuhannya. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu. Tanggalkanlah kasut dari kakimu. Ia berbuat demikian, maka berjalan dia telonjong dan tidak berkasut. Lalu ditafsir dia pakai cawat. Nah, dari mana datangnya itu pakai cawat? Kemudian Bu Darni bilang itu nggak makna yang sesungguhnya. Aku bingung. Nah, itu makanya aku malas diskusi sama Bu Darni, aku bilang. Serius. Bukan. Itu bukan kenapa aku nggak mau? Ripa. Kenapa? Benar. Bu Darni menjawab sesuai Roh Kudusnya. Banyak benarnya. Kalau Bu Rita Wayu menjawab sesuai dengan Roh Kudusnya. Kau Ripa, aku cekek kau. Benar loh. Ketelanjangan itu ibaratnya seperti memalukan gitu. Nah begitulah nubuatan ini juga ditunjukkan kepada Yesus. Itu bukan nubuatan, itu terjadi dan terjadinya kira-kira Rita Wahyu Rita Wahyu tahun Rita Wahyu itu di 711 luar dari Masehi. kekristenan itu nggak berlaku sama kami Rita Wahyu. Rita Wahyu bukan Kristen guys. Wahyu itu Apa Pak sekolah. Pantun? Siapa Pak Pantun ini Kristen? Coba buka dulu mute-nya Pak Pantun. Bagaimana menurutmu? Benar nggak yang ku bilang itu? Mari kita bahas teman-teman. Duh, kasihan kali Bu Rita Wahyu udah capek belajar, tak taunya ditolak. Itu Rita mau Wahyu itu yang anti kepada kekristenan itu, yang memburuk-burukkan Alkitab itu, Rita Wahyu itu. Waduh. Waduh, parah. Bu Dani kita baca ya. Ini yang aku pelajari tentang Yesaya itu. Kalau ikutin si Mbak Uni ini dia ngomongnya nggak jelas. Dia selalu Kenapa? hanya Menyesatkan dia ini. untuk menyesat. Orang Kalau ngomong dia Kristen yang tahu, banyak yang menjelaskan tak si belajar, Darni iyalah, tadi benar. gue pula yang lu tuduh-tuduh. Emang biadab kelakuan Oten nih, serius. Yang ngomong Bu Rita, Kau yang biadab, kau yang Loh, biadab. yang Ini dari kau tadi menjelaskan bertanya, kitab aku Ibu, jelaskan saya kenapa tanya. kau juga menyangkal. Sekarang Loh, mana yang aku punya sangkal? Alkitab aku. Udah Mana kuterangkan aku seperti sangkal? itu. Kenapa kau Kok aku tolak? yang nyangkal? Aku nggak Harusnya nolak, kau yang diam menolak kalau Bu sudah Rita Wahyu. kuterangkan. Oh begitu. Bu Oh, Rita ternyata Wahyu yang menolak. Yesaya 20. Enggak ada Bu masuk Rita Rita Wahyu sama kami. Wahyu. Enggak ada, Loh. enggak ada. Itu Ya buang udah, ke laut aku itu. cuma ngasih tahu. Buang ke laut. Mau ngasih tahu. Loh, Buang ke laut itu, Emang- enggak benar itu. emang Bu Enggak jelas Darni itu. belajar nggak? Di luar Nih, dari Rita- kekristenan itu. Iya, diam dulu lah. Nggak ada. Inilah kalian suka-suka. Inilah kalian suka-sukanya merasa paling benar. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Peshat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dan bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar magistrat dalam bidang manajemen bisnis dari Universitas 17 Untak Surabaya dan kemudian menjalani program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem. Patutnya kalian Di bangga. mana dia? Di mana dia kuliah? Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Bu Dani udah pernah ke Israel belum? Emangnya iblis Selain itu menjadi enggak pintar, Ripa? Selain iblis menjadi itu enggak pintar, lebih pintar dari Wahyu, si Wahyu sabar itu. dulu, Si iblis. sabar dulu. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab, dia perwakilan Indonesia loh. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab Israel, ia juga mengajar bahasa Ibrani Alkitabiah di Institute for Syria Culture Studies ISCS. Waduh, gak ada gunanya ternyata orang pintar di Kristen. Bu Darni tambal ban aja bisa Dia lebih pintar paham tentang Bible. nipu-nipu. Lebih bagus tukang tempel ban tapi jujur bicaranya. Rita Wahyu pintar pun dia tapi Dari penipu. mana saya tahu kalau Bu Darni jujur? Menyesatkan. Enggak, dari mana saya Kalau tahu Bu Rita Darni Wahyu jujur? menyesatkan. Enggak ada diakui Kristen itu. Coba kau tanya. Iya. Naikkanlah ke sini ke 10 atau Christian Prince tadi. Kenapa kau Si takut? Edis pakai sarapan Menaikkan. pagi biblikal. Tanya dia, percaya nggak dia Dengar. sama si Rita Wahyu? Si Edis Kristen pakai Prince. sarapan pagi Naikkanlah coba. biblikal. Bu Dani, Kalau nggak di saya ini sempurnya kau. Bu Dani, aku 6 tahun diskusi. Rata-rata semua orang Kristen Alah, ketika 6 tahun menjawab kau pakai otakmu kosong. Nggak ada Oh, nyerang buktinya pribadi. Yesaya ini aja kau nggak ngerti. Ya, Bu, Dani Yesaya ini pintar, aja ya, kau nggak ya, Bu. ngerti.
Apalah Iya, kau Bu Darni pelajari 6 pintar. tahun. Sementara Inilah ajaran nabi-nabi kasih. Allah aja tidak ada di Teman-teman, dalam Al-Quranmu. yang puasa Apalah kau siapa, yang pelajari, ngomong yo? siapa? Kosong otakmu itu, Tenangkan kosong. roh kudusmu, Darni tenangkan kok roh ada, kudusmu. ada, Bu Darni. Jadi aku turunkan Lapar dulu ya, sekali. Billy Lina ya. Nabi Allah. Jadi aku turunkan Nabi dulu. Allah Billy Lina. kenapa tak ada di buku kitab suci kalian? Bu Darni, di dalam Al-Quran Apa? itu malah Mana yang itu? paling lengkap, Bu Darni. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa Allah Nggak itu usah dijawab mengutus Ustaz Arif, nggak usah nabi-nabi. Ustaz Arif. Ustaz Jadi Arif nggak apa usah artinya dijawab. rukun? Ada yang Rukun disebutkan iman. namanya, Rukun Ustaz iman Arif. Islam. juga yang tidak Ustaz Arif, Rukun iman saranku Islam nggak usah wajib dijawab. beriman kepada kitab Ustaz Arif mana bisa terdahulu. menang lawan Darni? Saya aja kalah lawan Billy, Darni ayo Billy, kok. kau terangkan dulu itu Billy. sabar. Sabar ini tungtung, Bin. Oke, selamat siang. Ngapain ngelawan Bu Yang Darni? Saya aja kalah. mana? Tentang Apa ini. yang salah dengan Rita Wahyu apa? Yesaya 20 ayat 1 sampai 4 yang Yesaya telanjang katanya. Udah aku terangkan sama dia tentang ketelanjangan itu. Bukan Oke, Yesaya yang Billy, telanjang. Gua biar bilang. gua jelasin. Kau terangkan dulu dia. Kita jangan berdebat. Ya, gua Kita jelasin. gua Bu bisa, Rita Billy. Wahyu Kita sama-sama advent. membuat dalam ya. situsnya Jangan kau bahwa permalukan kita di sini. kata Kau ajar Bu dulu si Darni, Rifa ini aduh. tentang Yesaya 20 ayat 1 sampai 4. Di Darni ini dari Tuh. tadi tuh nggak berhenti Si ngomong Rifa yang puasa memframing gue. tentang Bu Darni Yesaya tahu nggak? yang telanjang. Iblis Tadi itu udah kerjanya kuterangkan mengganggu sama orang dia, yang lagi ditolaknya. puasa loh. Jawabanku ditolaknya. Jadi iblis itu Silakan. sengaja memancing supaya orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya Bu Darni. Jadi saya nggak kepancing karena saya tahu Enggak lah. ini bukan iblis Aku tapi ini pun, Bu Darni jujur aku, karena Rip. iblis sudah Rip. diikat. Bukan Rip, aku marah karena Alkitabku kau premingi, bukan aku sengaja untuk menggoda Apa kau framingnya? marah. Dari tadi yang Enggak, menjelaskan loh. kalian. Sorry Kok aku ya, ja- Rifa. dari Maaf tadi ya, aku sibuk enggak. menjelaskan Al-Quranku. Kalian yang menjelaskan kitab kalian. Kok aku pula Ya, itu aku dengan jelaskan Alkitabku, kenapa enggak terima kau? Udahlah si Billy Silakan ngomong dulu. Billy. Dah diam dulu. Jadi gini Billy. sudah persoalannya di Bu, mana? Gini. Dalam Yesaya pasal 20 kan di situ Yesus memerintahkan Yesaya untuk telanjang. Kata Bu Dani itu bukan telanjang betulan, tapi maknanya harfiah. Sementara Bu Rita Wahyu bilang itu terjadi tahun 117 sebelum Masehi. Yang benar siapa? Bu Rita Wahyu atau si Darni? Coba Billy jelaskan dulu, pening pelaku mana yang betul nih. Kata Bu Darni, Rita Wahyu itu bukan orang Kristen, dia ditolak sama Kristen. Loh, aku baca loh pada literasi dari Bu Rita Wahyu dulu kalau itu terjadi di abad ke 117 sebelum Masehi. Kata Bu Rita Wahyu di sini walaupun dijelaskan di sini pakai cawat, tapi itu terjadi. Tuh loh. Silakanlah, nggak tahu aku yang mana betul. Kalau Darni bilang itu nggak terjadi katanya, itu cuma perumpamaan katanya. Nah, persoalannya di situ apa kira-kira? Persoalannya kalau kata Bu Darni itu tidak terjadi, itu perumpamaan. Tapi Bu Rita Wahyu bilang itu terjadi. Mana yang betul? Antara Bu Rita Wahyu dengan Darni mana yang betul? Sementara Bu Rita Wahyu ini orang pintar. Perjanjian lama itu berbicara tentang Bukan Billy. saya jelasin Bu Darni. Iya, Jadi memang jadi begini Bu Darni, sabar. Ya, jadi begini, itu tipologi kepada Tuhan Yesus. Kalau memang tidak diungkapkan kan, memang kalau kita belajar secara Alkitabiah, Tuhan Yesus itu diperlakukan seperti apa yang dinubuatkan. Dia dipermalukan, memang ditelanjangi. Dia berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki. Itu terjadi sama Tuhan Yesus. Memang dia dipermalukan memang oleh Tuhan kita. Makanya Tuhan kita Berarti itu adalah pendapat Tuhan siapa yang betul ini? Makasih karena dia. Pendapat Ya, siapa yang betul nih? Kalau Bu Rita Wahyu atau Darni? itu enggak, bukan soal pendapat. Ya, jadi kita juga orang Kristen itu harus butuh pemahaman. Mungkin Bu Darmi belum sampai di situ, tapi bukan berarti belajar, Bu Darmi itu bodoh. Enggak, aku nggak Nah, bilang kita dia juga bodoh. di Dia situ, pintar kok. karena Dari tadi memang- dia minta. Dari tadi dia udah ngakal-ngakalin aku kok. Aku mana ada ngelawan dia. Kan aku bilang, kalau depan Darni aku kalah, aku bilang. Billy, ini tadi jawabanku Billy. Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut Oh, berarti sebagai betul, tanda, Darni. Tunggu, sebagai berarti betul dia tanda atau telanjang. perumpamaan tentang pembuangan Mesir. Iya, berarti dan betul Ethiopia. telanjang berarti. Di dalam Berarti betul Yesaya terjadi. 20 ayat 1 sampai Wah, berubah 6. lagi jawabannya Itu nih. bilang perumpamaan Iya, berarti tentang betul ketelanjangan terjadi. itu. Bukan Berarti Yesaya betul yang telanjang benaran itu loh. Ah, Jadi, coba Billy jelaskan dulu mana ini yang betul nih. baru Tahu. tindakan Yesaya melepaskan jubah dan sandalnya merupakan tindakan simbolis yang menyiratkan arti Yang sebagai betul sebuah keadaan mana yang ini? memalukan. He was naked Gitu. or no? Jadi begini Bu Darni, kita sebagai orang Kristen tidak semua juga kita menguasai ayat-ayat kita harus akui. Jadi kalau memang Ibu Darni kalau nggak di situ, saya contohnya Rifa
saya minta maaf, saya turun dulu, saya mau belajar. Rifa juga kan harus pahami juga begitu. Tidak semua orang Iya, Muslim juga pastilah. pahami ayat-ayatnya. Sama orang Betul. Kristen juga tidak serta merta paham Sepakat sama Alkitabnya. Tapi kita harus turun. Kita belajar dulu kalau begitu. Kita pahami dulu. Iya. Berikan saya kesempatan Aku belajar. untuk menjelaskannya. Jadi kita Gitu, kalau Billy. kita Ini memang memang sudah nggak tahu, jelas nggak tahu tahu. aku Tapi kalau artinya. untuk menyalahkan Bu Rita Billy. Wahyu, kita jangan. Yang pertama kita secara akademi kita kan lemah kita di situ. Bilang Billy. aja. Billy, Tuh, Bu aku tadi Dani. udah terangkan. Iya, Udah aku nanti terangkan kita tadi sama dia kita dengan nubuatan arti itu, yang kita aku nubuatan itu ketahui. harus Billy dipandangi bawa dari pulang sudut dulu lah. pandang Billy budaya bawa bangsa pulang aja dulu, Israel. Billy. Bang Billy tarik dulu dia pulang dulu biar istirahat dia di rumah lu kasihan lu. Jadi Dari tadi nanti dia semuanya marah-marah. nanti Kristen dibuangnya. Jadi nggak Sudah, mau, sudah. nggak mungkin dia mendengar Bukan. pendapat orang Bang Kristen. Billy Enggak. istirahat Dia dulu, maunya kita Bang Billy. tunduk kepada dia. Mana mau aku? Bukan tunduk, Bu Dani istirahat Sudah dulu aku dari jelaskan HP artinya. dari tadi. Yesaya 20 ayat 1 sampai 6. Kenapa kau nolak? Iya Bu Darni benar lah. Enggak, aku nggak nolak kok. Tolong dibawa pulang Bu Darni ya, istirahat, minum air yang Bilang banyak. aja Dari tadi turunkan aku marah-marah. nggak masalah. Kick Ya udah di aja sini aku. deh. Ya udah di sini aku usah turun di sini kalau gitu. Tapi kuat ya kalau dengan diskusi ya. Soalnya kalau aku tuh Jadi begini, takut Pokoknya kalau Darni. ada basa-basi. menyakitkan Ada kupingku nanti ku teror saudara-saudaraku kau. Muslim Ku yang di teror. sabar Bu Darni. Teror kau. Ya, sabar. Eh, Ya, janganlah Billy? kau begitu. Kita orang Advent nggak boleh begitu kasih. Ya kalau memang mereka tidak terima, turunlah Bu Darni. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Iya. Nah, saya juga sama. Kalau memang Kumus. udah jujur Sekarang aja, kita kalau turun kau memang belajar. aku nggak dibutuhkan di sini, itu Nah, kita juga Dibutuhkan. begitu. Kalau kita nggak tahu ya sudah. Dibutuh. Tuh, Gini maaf, loh, saya Aku mau tahu, turun, mau Billy. belajar. Aku tahu kan sudah kujelaskan. Jangan berantem, 4 kalau ada puasa. tangan, 1, 2, 3, 4, 5 pun. Artinya Sabar, Bu 5. Darni, Malah kau yang sabar. nggak Sudah tahu, Bu Billy. Darni. Kau yang nggak Sabar, tahu. Bu Bu Darni. Terangkanlah. Kita belajar Sudah lagi. bilang, Bu Darni Kita buka kita komal, sama-sama saya masuk. advent. Masa kau terangkan? Sabar Bu Darni, sabar, istighfar, Bu Darni Kamu buka di sini, komal saja, Pak, ini saya masuk. Ya, Bu Darni buka komal, saya masuk. Sabar Bu Darni, sabar ya. Aku masuk deh. Ya, Bu udahlah. Darni sabar. Si Billy sudah nggak suka sama aku, biarlah turun aku. Ya. Bukan, Bu Darni jangan turun, Bu Darni. jangan. Sudah, nanti Bu di Darni sini komal. aja. Hah? Bu, udah bawa pulang dia, kasihan Bukan dia, Bu. begitu Bu Darni buka komal, saya masuk. Nanti kita bicara di itu. Itu aja. Iya tuh. Ya. Betul. Ah, Bu Darni jangan gitu. Kau juga itu Kau juga Rifat Aku? pelan-pelan. Artinya kenapa? Aku deh. Karena Kau nggak Tritunggal nengok ini aku dari sedikit tadi. lagi mualaf. Aku lagi puasa Pelan-pelan. Billy ya. Mereka Billy, kau mal- tengok dari tadi. Billy Iya, diam. mereka kan Tengok aku melawan dari saya. tadi. Siapa tahu dapat. Nggak ada aku dari tadi keras sama Bu Darni ya. Jangan kau tuduh aku keras sama. Dari tadi udah bersabar aku. Lu aku lagi puasa. Jangan gara-gara aku pula batal puasaku. Tanya Bang Milo tuh. Ada aku lawan Darni dari tadi. Langsung mengalah aja semuanya yang Ngalah benar. aja aku. Udah aku bilang dia betul. Bagus, Dia lah yang bagus. betul. Karena mereka ini sedikit lagi tiupan sudah mualaf. Tenang aja kau. Gak butuh aku Darni. Malas aku kalau Darni. Darni kalau jadi Islam parah itu. Berantem tuh sama aku nanti. Oh, Udah ya. Intinya kita membahas tentang kitab suci di sini. Dari tadi kan sudah aku bilang orang Kristen yang naik ke atas. Kalau Tuh, tunggu dulu. Billy. Ayo, taruhan kita. Apa ya? Uangku cuma ada 10 juta. iya. Taruhan kita 10 juta. Dalam setahun ini bisa nggak aku kalian tundukkan? Ayo, taruhan. Darni 10 buka juta, komal saya taruhan. masuk. Kau sini. Enggak. Ya. Enggak, tadi udah ku dengar. Hari Sabat nggak boleh Jangan taruhan. Keras-keras sama Bu Darni. Hari Sabat kok Sedikit lagi taruhan dia sih? akan Bukan Bu sedikit lagi Darni, dia akan Tritunggal. Bukan Bu Darni, Tritunggal, saya aku bilang Tritunggal Tritunggal. aku. Bu Darni memang Tritunggal. Aku kan Tritunggal. Mana ada gereja Advent? Oke, saya jelasin. Salah kau penyesat Pendiri- Billy. Seluruh organisasi Pendiri Advent gereja Tritunggal. kita, saya jelasin Kau, supaya buktinya dia kau di mana dalam kau kongres gereja kau? paham. Coba, kalian tanya dia. Tak ada organisasi Advent yang tidak Tritunggal. Seluruh Advent Tritunggal. Biar kau tahu Billy. Tahu melenceng kau Oke, Billy. saya jelasin. Biar Udah. ketua UNI dan ketua daerah tahu. Mereka kenal saya. Masa Saya kau lebih jelasin. hebat dari ketua UNI? Guntarap, pendeta Loh. Guntarap. Aduh, lucu kali kau. Loh. Billy. Buktinya kau Tanya gembelnya sama kau. dia. Buktinya Oke, kau saya gembel. jelasin. Guntarap pemimpin dunia. Masa kau gembelnya kayak gitu kau? Memang Masa saya kau bilang tidak kau lebih hebat memberikan dari pendeta Sabar. Guntarap? Bukan Kristen si Billy Sabar. dia, bukan Kristen dia Sabar. nih.
Sabar. Setan untuk Mana ada menyesatkan tidak akan organisasi Advent, dia organisasi Advent semuanya itu Tritunggal, Trinitas. bisa batal Kau saya yang ini keluar, puasa ini kau Risma. kurasa Masya dibayar Allah, kau. bisa batal Kan saya kau ini. mesakkan kau. Hentikan, aku suka keributan, jangan berhenti. Salah. Hentikan. Enggak, Jangan aku mau turun ini, enggak mau aku ribut sama Billy. Mau, nanti kau Hentikan. Kristen yang lain Hentikan. malu, enggak mau. Dengar Ayo. dulu Bu Darni, ya Bu Darni, saya jelasin. Kekristenan Advent awal itu tidak pernah berdiri sebagai Tritunggal. Pendiri gereja kita Ellen G. White, suaminya Ellen G. White itu memerangi ajaran Tritunggal. Dalam kutipan Kemenangan Akhir, bukunya Ellen G. White mengatakan Roh Kristus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi jangan dibantah. Dan Advent tidak bisa menjelaskan Tritunggal karena Tritunggal itu milik Katolik. Kalau kita ya sama-sama Advent memahami betapa kita terhadap kekatolikan itu berbeda. Kalau begitu Advent balik lagi ke Katolik, bilang sama Kuntaraf. Tuh Bu Billy, Bu Darni diajarin Bang Billy tuh. Rendahkan hati napa Bu Darni, jangan keras hati gitu. Nah Bu Darni ini sih. Om Kris juga Advent ini Bro Bill. Oke, silakan Bang Kris. Silakan Bang Kris dengan Bang Billy. Jangan berhenti berantem. Salah. Jangan berantem, berhenti gitu ya. Oke, saya jelasin ya buat saudara-saudaraku Advent. Antisemit di abad pertama ya, kemudian Tritunggal itu daripada Dewa Matahari yang merubah hukum Sabat menjadi hukum hari Minggu. Kau mendukung Bang Kris sebagai seorang dari gereja Advent? Bang Kris. Belum duduk dia, belum duduk. Anu di sawit itu di rimba. Di kebun duren. Calvini, Bang Billy, si Calvini tadi sok-sokan juga nih, nantang-nantang orang Wanes dia. Dia bilang Wanes itu sesat. Benar kan Calvin? Kau bilang Wanes sesat kan? Benar Enggak, dia bilang Billy bukan Kristen katanya. Hah? Ih jahat kau bilang dia bukan Kristen, kau. Parah kau Calvin. Kau nggak tahu dia udah bertahun-tahun ngedebat loh. Kenzo, parah kau Kenzo, kau tadi menghasut-hasut kau ya, kau. Dan Arifah tanpa confirm memang saya sudah panas, gampang. Nggak bercanda tau. karena saya tidak butuh kompor gas, udah di neraka kaki saya ini kepanasan. Kan mereka ini bagi saya neraka. Sudah berhadapan dengan neraka saya ini, udah panas memang. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Tidak ada dikatakan dalam Alkitab Tuhan itu 3 pribadi. Itu hanya perkataan-perkataan pendeta-pendeta yang di bawah organisasi Tritunggal. Coba di mana ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu 3 pribadi? Makanya kalian itu Tritunggal paham itu. Apa arti tres personae, una substansi? Nah nanti kalau saya tanya apa itu tres personae, bingung. Baru kalian Protestan mengikuti Tritunggal mana? Apa kalian ikuti Katolik Roma atau Katolik Ortodoks? Yang mana kalian? Jangan comot-comot semua. Berdiri pada satu kaki. Tritunggal yang mana kalian ambil? Coba jawab sama saya. Tritunggal yang mana kalian ambil? Kalian ini salah. Om Kris ini Advent Bill. Ya. Shalom, happy Sabbath day, brother. Nggak kedengaran Bang Kris. Kemiat Om Kris. Oh iya, sorry. Ya silakan Bang Kris. Ya, apa topik? Ya, jadi ajaran Advent kan Bu Darni tadi Advent masih ngotot memakai kata Tritunggal. Padahal Tritunggal itu adalah ajaran konsep 3 matahari yang memiringkan dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Itu sudah terlihat itu. Nah, kalau Advent mendukung di tahun 1950-an, konsep Tritunggal yang masuk ke dalam organisasi kita rusak. Loh, James White kenal kan? Kok merangi kok ajaran Tritunggal? Coba baca sejarahnya. James White aja nggak setuju. Ellen G. White saja mengatakan bahwa Roh Kristus itu adalah Roh Elohim itu sendiri. Bagaimana bisa Ellen G. White memahami Tritunggal? Ya, Tritunggal kan hanya
kesimpulan ya. Mereka membaca aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Nah, itu mereka jadikan satu sehingga buat kesimpulan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu yang disebut Tritunggal. Betul. Itu kan pemahaman gereja secara umum. Gereja Kalau mana? Advent sih ya Katolik, Protestan dan Betul. lain-lain. Tapi kalau Advent sendiri kan tidak menyimpulkan itu sebagai Tritunggal. Ya kan? Mana ada Ellen G. White menulis tentang Betul. Tritunggal? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi dalam 28 doktrin Advent masuklah ajaran pagan itu. Ajaran pagan itu yang menyingkirkan nama Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3 menjadi Tritunggal Maha Kudus. Artinya kita juga harus mendukung bahwa Tuhan kita bernama Tritunggal Maha Kudus, nggak boleh. Kita harus kembali lagi kepada Advent mula-mula. Ya kalau perjanjian lama kan disebut zaman Bapa. Kalau di zaman Yesus disebut perjanjian baru. Kalau Betul. sekarang kan zamannya Roh Kudus bekerja. Tetapi beda apa ya? Penyebutan Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru kan beda. Loh, kami Jadi Advent tidak masih ada- mempertahankan Yotevave loh sebagai nama Tuhan Ya. kita. Advent masih Iya. mempertahankan Yotevave. Iya, tapi kan perannya Tuhan di zaman Nabi, para nabi perjanjian lama dan para rasul ya beda juga dengan perannya Tuhan di perjanjian baru di zaman kita sekarang, di zaman Roh Kudus ya. Oke. Saya jelasin dulu begini, Bang Kris. Fokus dulu, Bang Kris. Jadi Tritunggal itu adalah ajaran bapak-bapak gereja yang membantai 50 juta. Bapak-bapak gereja yang mereka andalkan tidak ada roh nubuat, tidak ada nubuatan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Jadi bisa dipastikan bahwa pendiri gereja kita Ellen G. White dengan bapak-bapak gereja itu tidak ada levelnya di bawah. Gak ada nubuatan yang dibikin oleh bapak-bapak gereja. Tetapi penggenapan daripada nubuatan Ellen G. White sudah terlihat dengan mata. Contohnya, waktu gedung kembar di Amerika itu hancur, majalah Times di Amerika mengangkat tentang nama Ellen G. White. Dan situ Advent naik lagi panggung. Itu di Amerika, majalah Times. Ya. California juga ditulis oleh Ellen G. White. Betul. Nah, Bola-bola kemudian api itu. kalau Tritunggal itu mengikuti si bapak-bapak gereja yang membantai 50 juta jiwa, apakah membantai itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Apakah yang mereka andalkan bapak-bapak gereja itu adalah orang-orang yang terpilih atau justru anak-anak setan? Makanya kita jangan mengikuti ajaran yang tidak benar. Betul, Pak Kris? Ya. Betul. Jadi Sekarang kan berbicara hukum Allah dan kesaksian Yesus di zaman kita sekarang ya. Jadi artinya di zaman kita ini zaman Roh Kudus itu Roh Kudus menuntun orang untuk melakukan kebenaran. Hukum Allah dan kesaksian Yesus itu harus bergandeng ya. Pakai Allah Bro Bil. Suruh pakai kopiah dan sarung pergi ke masjid dong Bro Bil. sedikit lagi itu tuh sahabat kita masuk matahari. Oh, gitu. Iya, ya kalau di Indonesia Timur ya 1 jam lagi mungkin mau tutup sahabat ini. Nah, kemarin ada yang namanya RK. Dia dari Katolik. Dia naik di pendeta Advent, dia tanya tentang perpuluhan. Nah, dia tanya tentang hari Sabat. Kalau saya dinaikin pada waktu itu, ku buat hancur RK di situ semua. Karena mereka Katolik itu dalam berbicara hari Sabat dengan imamat 11 itu tidak ada kemampuan. Coba saya undang dari Katolik atau dari Protestan untuk membantah saya bahwa hari Sabat ke hari Minggu adalah korupsi hukum Tuhan. Silakan naik. Saya tunggu kalau mereka berani. Karena RK menyerang lebih dulu pendeta saya. Nggak ada yang berani. Oh iya. Kalau hukum Allah dan kesaksian Yesus itu tulisan Ellen G. White itu siapapun tidak bisa bantai. Karena dia berbicara soal kebenaran Alkitab. Ya. Jadi ajaran-ajaran yang sudah menyimpang berpuluh-puluh abad itu
yang diselewengkan ya itu dikembalikan oleh Ellen G. White pada posisi yang benar ya. Jadi siapapun tidak bisa membantah tulisan-tulisan atau kutipan-kutipan dari Ellen G. White. Jadi kalaupun di Daniel 7 ayat 25 dinubuatkan ada manusia yang mengubah hukum dan masa dan hukum dan waktu itu, ya kan sudah digenapi. Tapi mereka kan merasa bukan apa ya, bukan pelakunya ya. Itu perasaan mereka. Tapi nyatanya yang merubah. Ya loh. Ya jadi kita bertahan sajalah, hukum Allah dan kesaksian Yesus harus dipertahankan. Nah Yesus Betul. yang mengekalkan hukum ya. Oke, jadi Yang di sini di mana intinya ini, saya di Manado. Saya itu dulu saya itu di jemaat itu Minardi, nanti dicek ya jemaat Minardi. Saya waktu masih muda itu salah satu keanggotaan pemuda yang paling muda di organisasi Advent. Saya itu sudah pernah diangkat di situ, paling muda. Dan karena saya itu kemana saja itu utusan gereja, itu yang perlu dipahami. Nah yang kedua Bapak ya, saya di sini ingin mengajak saudara-saudaraku Advent itu untuk kembali kepada Alkitab. Melawan mereka yang membawa ajaran-ajaran di luar ajaran Alkitab. Bahwa kita hanya tunduk pada satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya masih berpegang pada roh nubuat daripada Ellen G. White. Itu adalah pelita yang kecil sedangkan Alkitab adalah pelita besar bagi hidupku. Amin Bapak Kristin. Amin. Ya amin. Tapi saya mau tanya, Pak Billy, Ya. udah bertarak belum? Udah bertarak belum? Kalau saya belum masuk ke dalam hukum kesehatan ya Pak ya, belum. Ya haruslah. Kalau saya udah 10 tahun lebih. Ya. Makanya Bapak ini sudah tua tapi awet muda kulihat. Boleh umur berapa Iya. Pak? Malu, mau bilang malu. Betul. Tinggal di mana Pak? Tinggal di mana? Saya di Minahasa ini lagi di kebun ini. Di bawah pohon durian ini. Minahasa mana? Minahasa Kecamatan Kombi. Oh Kombi, Tondan bagian Rerer sana ya? Iya betul. Betul. Iya. Banyak saudara saya di sana. Pasir-pasir nanti baku dapat kapan-kapan. Apalagi kalau sudah dekat Makalisung itu, saudaraku itu seenter itu. Makalisung di situ keluarga Advent semua itu. Seenter itu. Dari Tulap, kita pas Tulap Kecamatan Kombi. Jadi satu kecamatan yang Makalisung itu. Betul. Jadi kalau sebelah mama, kalau dari ibu saya asli Minahasa itu enteru itu keluarga besar. Tapi kalau dari bapak, seenterunya itu saudara muslim semua. Ini ada Di mana ini? Kenapa pada diam ini? Yang ini dulu, si Kenzo ini ada Kenzo. Ada si apa lagi nih? Ada si Herman, Bang Herman. Ada Kelvin. Kenapa diam aja ini? Ini Kristen semua nih loh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Islam cuma 4 orang loh. Coba. Si Kenzo ngomong dulu Kenzo. Kelvin. Dibilangnya Bang Billy bukan Kristen dari itu. Mana dia? Kelvin. Kenapa kok diam? Takut orang sama Billy rupanya. Takut kalian sama Billy Lin ya? Hah, Kenzo? Waduh. Pak Herman? Kok malah kayak gini orang-orang ini loh? Sama Advent takut mereka itu. Kok gitu kalian? Selamat sore, salam. Ya, Salam, Pak Herman Pak. silakan. Ya, menarik tadi kata Bang Billy tadi ya. Bagaimana ceritanya hilangnya nama Yahweh itu katanya. Gara-gara ada nama Tritunggal Maha Kudus. Wes, itu rupanya ya. Betul. Pantas orang-orang Tritung susah kali mengatakan Yahweh ini. Betul. Oh gitu Jadi- rupanya kisahnya ya. Oh ya, dari perkenalan Tuhan itu dari 4 huruf Yod, He, Vav, He. Itulah nama dari Tuhan. Jadi nama Yesus itu bukan nama
proper name. Jadi harus belajar. Orang Kristen itu nggak tahu istilah proper name sama generic name. Proper name itu adalah Yotevave, generic name atau sebutan atau gelar itu jatuh selain nama. Yesus itu bukan proper name karena nama Yesus itu dari kata Yotevave Yasa. Paham itu Artinya kalian. Yotevave yang menyelamatkan. Dia sendiri adalah Yotevave dalam keimanan kita. Tapi ditolak oleh Marcion dan ajaran-ajaran Tritunggal dan Unitarian. Belajar tuh Karena- kalian. Karena mereka itu belajar daripada apa? Antisemit, anti pemahaman dari bangsa Israel. Ini harus kita belajar. Masih banyak Kristen itu yang masih berpaham antisemit. Ya, jadi kekristenan itu Pak Kris ada dua ya. Kita berpaham primer dan sekunder. Primer kita itu mengenal konsep ketuhanan. Nah, jadi kenapa kalian itu hancur di tangan Muslim? Karena kalian itu masih kebingungan mana nama, mana proper name, mana generic name. Makanya kalian itu hancur. Nah, yang paling memalukan kalau saya nonton Rifa buka Komal, naik orang Kristen. Saya Tritunggal, Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Akhirnya diajarkan Rifa sebagai seorang Muslim. Malu saya langsung bilang, aduh, lari saya. Kalian kebanyakan nggak paham apa itu Tritunggal, tapi membela rata-rata, Tritunggal. Tapi jujur ya, aku punya videonya semua loh. Rata-rata tuh mereka tuh kontra prakseas. Mereka tuh ngaku Tritunggal dengan bibirnya, tapi mereka Oneness. Serius. Jadi Tritunggal itu, Bapak kalau di rumah ini, kalau di ini. Loh, kau sana ke rumah Mikana sana, aku bilang. Mikana aja dulu kan aku yang bilang dia nggak percaya kalian. Jadi gini loh ya, aku tuh bukan berdebat diskusi itu bukan mengajak kalian jadi Islam, enggak. Misalkannya kalian konsisten, ada dalilnya. Contoh, kenapa aku nggak berdebat dengan orang Unitarian? Karena mereka pertama, mereka memahami dalilnya ada 10 misalnya. Udah aku bilang tuh, Oneness itu punya dalil. Pada mulanya Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Itu dalil Oneness itu, bukan dalil Tritunggal. Habis kalian ketemu orang Oneness, aku bilang. Ini aku bukan sok-sok bela karena aku musuhan loh sama dia loh. Jangan salah loh kalian loh. Aku berantem sama dia berkali-kali loh. Tapi kalau kita pakai kaidah bahasa, cara metode kalian memahami secara terjemahan, maka orang Oneness itu menggunakan Yohanes itu lebih tepat daripada kalian. Karena Firman itu telah menjadi manusia dan Firman itu adalah Allah. Udah. Maka Yesus adalah Bapa. Tapi orang Tritunggal itu yang ditolaknya terus. Udah aku bacalah kitab kalian betul-betul, aku bilang. Aku nggak mau berdebat sama orang Oneness. Kenapa? Tuhannya Yesus, Tuhanku Allah, selesai. Yang kalian itu, yang aku Tuhannya adalah Allah. Oh Yesus katanya, logika kalian itu loh. Tanya sama Billy, udah berapa lama kita nggak berdebat? Ada aku tantang dia debat. Ada aku tantang si Herdi debat. Enggak. Kenapa aku nggak mau masuk Komal Mikana? Biarkan dia menuhankan Yesus. Buat apa? Aku mau sebagai umat Islam nggak perlu ngelarang dia menuhankan Yesus kok. Tapi kalau dia yang ayo Rifa, kita bahas definisi kitab suci apa? Ayo. Konsep ketuhanan Rifa, ayo. Selagi nggak mengganggu agamaku, ngapain aku urus? Gitu loh. Yang aku debat itu, yang mengganggu agamaku, yang memframing agamaku, dan yang merusak peradaban. Mengatakan bahwa ayam adalah bebek, bebek adalah ayam. Kalau orang-orang Oneness itu, Om Kris, hargai orang berpuasa Om Kris. tutup camnya, nggak lupa dia. Nggak lupa dia. Dia tadi ngejek, dia makan. Jadi begini, Rifa. Dia lupa itu. Jadi begini ya teman-teman Kristen, bagaimana saya mau debat dengan Islam? Nanti satu aja Islam bilang sama saya, "Hey Billy, ajari dulu saudara-saudaramu itu yang tidak mengenal Tuhan." Sekak mati itu bagi saya yang masih punya hati dan perasaan. Kecuali kalau saya nggak punya, masih empedu malu. Tapi kayak bilang kita yang masih belum mengenal Tuhan, itu bagi saya itu kemaluan yang membesar. Sangat memalu itu bagi saya. Jadi ngapain saya debat dengan Muslim? Jadi kalau saudara-saudaraku sendiri itu belum paham Tuhannya. Jadi kalau kalian ingin saya debat dengan Muslim, kalian Tritunggal mualaf saja semua. Jadi tinggal Tuhan Yesus adalah Bapa dengan Islam. Selesai kita. Nah, baru kita debat nanti kita ya. dengan Muslim Mantap. lagi. Gitu ya, deal ya. Selesaikan dulu urusan Kristen.
Nanti baru debat sama kami. Betul tuh. Makanya aku udah pernah bilang sama orang Tritunggal. Kawan-kawan Tritunggal, selesaikan dulu lah. Nanti kalau udah selesai baru ketemu sama kami. Kenapa? Karena kalau perkara Tritunggal ini jangankan di Islam, di Kristen sendiri pun masih menjadi perdebatan. Tapi kalau orang Wanes dia udah sepakat Tuhannya Yesus, udah mereka nggak sentuh Tuhan kita kok, mereka nggak sentuh Al-Quran kita, mereka nggak sentuh Nabi Isa, Tuhannya Yesus clear. Ngapain aku debat sama Billy? Tuhannya Yesus kok. Ini sama kayak aku memperdebatkan Billy suka pakai warna hitam, aku suka pakai warna pink. Nggak mungkin berdebat masalah selera kawan. Kecuali dia yang angkat tema. Riva, tantang kau di Komal ini. Apa tema kita? Kita bahas bagaimana esensi kitab suci. Maju aku. Tapi kalau Billy dia fokus kepada agamanya, dia tidak pernah ganggu Islam, aku nggak butuh berdebat sama dia. Ngapain? Nah, tapi selama ini yang kudebatkan adalah kalian kusuruh bertanya tentang Islam di sini, masih kalian hina agamaku. Oh, ku komparasi balik, nangis. Gitu, ya. Ini tolong yang Kristen. Betul kata Billy, aku jarang-jarang panggil abang dia loh. Biasanya aku panggil Billy loh ya. Padahal dia lebih jauh dari aku tuh. Selesaikan dulu urusannya dengan orang-orang Wanes, dengan orang Marsion, Unitarian, baru berhadapan dengan kami. Andukku mana? Oh, kira-kira hujan. Gitu. Kalau sudah selesai, tidak ada permasalahan Sama-sama lagi. masih anak Nanti kuliah Billy kita, Riva. Jangan kau bilang saya tua. Ya gitu ya. Aku nggak debat sama Bang Billy Yahudi. Kenapa? Karena dia nggak nyerang agamaku. Silakan beriman. Lakum dinukum waliyadin. Aku tidak berdebat dengan Pak Jody Hendarto. Kenapa? Dia nggak ganggu agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Aku tidak berdebat dengan orang-orang Wanes. Kenapa? Samuel Sihaan, Pastur Sarah, Billy Lin, Malikil Herdi. Silakan. Kenapa? Karena Tuhannya Yesus, Tuhanku Allah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi aku berdebat dengan kalian. Ketika disuruh tanya, kalian menghujat agamaku, ku tampar balik. Kalian nangis, mencret, minta tolong sama Edis. Turun Edis ke sini. Edis itu Unitarian itu. Dihajar sama Billy itu. Edis itu hebat dalam menghujat, betul. Ku akui. Memframing Islam dia pintar. Aku akui itu memframing pintar. Kalau Mikana gini ya, jangan aku yang butuh kepada Mikana. Aku mau Mikana sesuai dengan keinginannya, mau diskusi sama aku angkat tema. Sama seperti aku ngajak Elia Meron. Dari dulu kan aku bilang, Elia Meron diskusi sama aku, tema kita kritis kitab suci. Mikana diskusi sama aku, tema kita kitab suci. Gitu loh. Aku sama Tom hubunganku baik. Sejak Tom hadir aku nggak pernah berdebat sama Tom. Kenapa? Ngapain dia nggak pernah ganggu-ganggu Islam? Ya, orang Advent pun bisa nggak debat sama aku. Asal kalian jadi narasumber di Komal kami menjelaskan tentang Advent, silahkan, nggak apa-apa. Perhatikan YouTubeku. Ya, tapi kalian jangan senggol agamaku. Billy tahu siapaku. Ya, gitu. Ya, mungkin gitu. Ya, ini ada El Sadai, Sandora, Kenzo. Yang mau bertanya tentang Islam, ini tempatnya. Yang mau bertanya tentang Wanes, orangnya udah pergi. Yang mau tanya tentang Advent, Pak Kris, silakan. Tema kita di sini tadi kitab suci. Ya, saya menjelaskan definisi wahyu dan juga definisi firman, tafsir. Apa definisi itu secara etimologi dan terminologi. Biar kalian tidak gagal paham terus gagal paham. Silakan. Sandora, Muslim non Muslim? Oten. Ya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Selamat sore semua. Ya, sore. Dengan Sandora ya. Ya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Selamat berpuasa untuk yang Muslim ya. Ya, sama-sama. Oh, Ya, Pak Billy sudah pulang kah? Sudah turun. Waduh, saya mau bicara dengan Pak Billy dulu. Kebetulan saya ini tidak tahu agama apa, tapi yang saya tahu saja itu
saya kecil memang rumah saya dekat dengan gereja Advent. Jadi saya mungkin kalau ada Pak Billy saya mau tanya-tanya, tapi Pak Billy tidak ada. Jadi ya sudah lanjut dulu. Ada Billy nggak di bawah? Guys, tolong Billy di ini dong. Dek lagi dia nih ada yang tanya-tanya tentang Advent nih. Di Komar Islam tuh seru loh. Kalau ada orang yang membawa agamanya sendiri, dia jadi narasumber di sini. Kami diam umat Islam. Ini Om Kris kan Advent. Om Kris Advent ini. Silakan. Om Kris nggak ini dia nggak akademik penjelasannya. Kalau Billy dia ada datanya dia. Tadi saya dengar dari Om Kris. Oke, Om Kris, selamat sore. Om Kris lah, Om Kris lah. Om Kris jangan nampak kali makan duriannya. Orang lagi puasa woi. Ini Om Kris dari mana nih? Commute tuh. Mute Om Kris dari tadi. Om, kemute Om. Mute. Om. Manado Minahasa. Oh, dari Manado Minahasa, ya baik. Om Kris silakan tuh. Sandora tanya tentang Advent tuh. Silakan dijelaskan. Ya, apanya yang ditanya? Kalau Iya, jadi Advent, ya. ya saya tanyakan. Ini saya waktu semasa anak-anak, rumah saya kan dekat dengan gereja Advent. Di sana, di sana itu di tahun-tahun 70-an. Jadi di sana kami sering ikuti kebangunan rohani. Ya, Ya. saya tidak tahu saya lupa atau apa, tapi di tahun-tahun itu ada penyebutan. Saya baru dengar kalau orang Advent itu menyebut Tuhan Yesus. Yang saya ingat di tahun-tahun itu mereka menyebut Yesus itu adalah Isa, Nabi Isa. Jadi dalam lagu-lagunya Advent, mungkin Pak Kris, umur sekarang berapa? 60. Berarti seumuran dengan saya. Jadi di tahun-tahun itu ada lagu-lagu di Advent itu yang kita nyanyikan tuh Nabi Isa. Ada, saya ingat lagu-lagunya. Ya, saya sering Ada, ikut saya kebangunan bersama. rohani di situ. Ya, Saya ini bisa Pak Kris tidak menyanyikan, boleh bisa. lupa. Saya nanti kan terus saya kan dari GKI, saya dari Protestan. Terus saya pikir kok namanya harus berubah-ubah ini. Ini maaf ya, kita dua saja. Saya dengan Pak ini karena orang tua saya, Saya nggak masuk. Tenang Bang Sonora, Anda aman di sini diskusi santai dengan Pak Kris. Kami umat Islam nggak masuk kecuali kalian mengajak kami, baru kami masuk. Kalau nggak ajak kami nggak ikut. Jadi begini Pak Kris, tadi saya dengar Pak Kris itu sangat bijaksana, artinya tidak Naikkan Bang terlalu. Billy ya. Bentar. Ya. Kuturunkan dulu ini Kenzo dari tadi diam aja dia ya. Naikkan dulu Bang Billy dulu nih. Ya, pertanyaannya apa? Saya juga Pertanyaannya saya itu yang tadi saya bilang di lagu-lagu waktu kita ikut kebangunan rohani itu Isa mau datang lagi, mungkin Pak Kris mau dengar lagu itu. Jadi ada penyebutan kata Isa itu, Nabi Isa itu di dalam itu. Isa datang lagi. Mungkin Pak Kris bisa menyanyi lagu itu. Bukan begitu. Tahu. Angkat nafiri dan bunyikanlah. Isa mau datang segera. lagi. Bagaimana? Datang segera itu. Ya, datang segera atau datang lagi ya sama ya. Betul. Jadi kalau mau dibilang kalau saya itu buka Advent, sudah salah kali ya. Itu lagunya teman-teman ya. Jadi memang waktu itu kita menggunakan Alkitab yang namanya kitab terjemahan yang lama ya. Itu di situ memang Isa, itu harus diakui. Tetapi kan di dalam, kalau dalam bahasa orang bule tidak mengenal nama Isa, itu Mbak Kris, tapi mereka mengenal Jesus. Itu saudaraku. Terus saya ini kan tidak pernah bertanya-tanya. Iya. Saya ini tidak pernah bertanya-tanya di masa anak-anak itu karena mama saya memang Advent ya, mama saya. Jadi waktu tahun 2010 mama saya meninggal, saya dari Timika berangkat ke sana itu saya kaget kalau yang mengurusi semua sampai dengan pemakaman itu orang Advent. Dan tetangga di situ tahu sendiri di tahun-tahun itu di kalangan GKI itu Protestan ini Martin Luther ini itu mereka agak sedikit miring-miring walaupun kita sama-sama itu memakai satu Alkitab, tapi ya itu sifat-sifat seperti ini nih ya, sifat-sifat seperti ini ya, tapi ya sudah itu mungkin zamannya nanti juga berubah
Jadi terima kasih Pak Kris. Tadi saya dengar itu Pak Kris sebut Pak Billy kah tadi, Pak Billy yang turun itu. Pak ya Billy, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Billy, ini saya cerita nih kisah-kisah saya dulu waktu kecil. Mungkin Pak Billy baru saja masuk, saya ulangi. Jadi di tahun 70-an saya, kalau Pak Billy pernah ke Jayapura, itu ada gereja Advent daerah Polimak. Itu rumah saya itu kira-kira tidak sampai 100 meter. Ya, jadi di situ kita sering ikut kebangunan rohani, dan di tahun-tahun itu gereja Advent itu paling suka buat kebangunan rohani. Saya ingat buku-buku, kira-kira buku-buku yang kalau kita dapat juara 1, 2, 3, 4, saya masuk di dalam. Jadi ada tumpukan buku-buku bergambar itu. Mungkin masih ada sampai sekarang, karena saya di Timika, saya tidak tahu rumah di Jayapura. Terus yang saya ingat itu lagu yang tadi seperti Pak Kris kita menyanyi itu. Ya, datang lagi, Isa mau datang lagi atau apa itu. Saya bingung itu. Tapi terima kasih Pak Kris sudah jelaskan kalau itu ada penyebutan mungkin kepada Alkitab yang terjemahan kapan yang disebut di situ Yesus itu Isa atau apa, saya kurang tahu. Kelengker kalau nggak salah, kitab Kelengker. Terima kasih. Ya, saya lanjut, Pak. hanya tanya-tanya sampai di situ Kelingker, saja. bukan kelengker, kelingker. 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 Tapi karena ya kelingker, tapi karena kami sudah terbiasa ngomong begitu di sini. Ya, terus kemudian untuk hari Minggu yang tadi saya dengar itu, untuk hari Minggu itu sebetulnya di masa anak-anak dulu saya juga pernah bertanya, karena yang saya pikirkan kita belajar itu hari Sabat, memang itu hari Sabtu. Betul. Ya, tapi berjalan waktu di situ ada komitmen orang Kristen bahwa Yesus itu bangkit di hari Minggu, itu dijadikan satu hari kemenangan. Ya, jadi Yesus lebih besar daripada Taurat. Dan dia adalah Taurat sendiri. Katanya seperti itu. Terserah dari Pak Billy dan Pak ini. Tapi ya, ini memang kalau kita lihat itu, kalau orang bilang Kristen yang fanatik dan Kristen Jadi yang bagi tentu saya tanya dulu, Bill, bagi Anda Datuk, saran saya mending Isam nggak usah ikut, biarkan Billy. Ini saran saya nih ya. Nanti kecuali beliau ngajak kita nih orang Islam. Saran aku nih Bang Datuk ya. Karena Bapak ini dia tadi tuh kaget ada dengar Bang Billy menjelaskan ini dan itu. Nanti kalau selesai Billy sama aku debat nanti. Selesaikan Billy dulu meng-awarenesskan semua orang Kristen atau merubahnya, baru sama aku Billy nanti. Oke, gitu. Saya kan ini Rifa demi kau juga. Saya kan lagi bersih-bersih. Yang tersisa kan bisa syahadat sekarang kan bisa. Ya, silakan. Bang Sandoro puas-puas bertanya kepada Billy Lin di Komal Islam dan kami tidak akan mengganggu sama sekali. Tidak ada urusan kami. Silakan lanjut. Ya, jadi itu yang mungkin jadi alasan. Dan memang saya pernah juga berpikir begitu. Kenapa orang Kristen tidak beribadah bersama-sama di hari Sabtu?